Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast bersama dengan gue Edwin. Di Opsiana kali ini gue pengen bahas soal utang. Gue nggak tahu kenapa ya orang-orang jarang banget bahas soal topik utang. Apa mungkin karena hutang itu identik dengan konotasi yang negatif? Tapi di sini gue pengen ngajak teman-teman untuk melihat hutang itu dari perspektif yang lain. Seperti yang gue ceritakan di episode sebelumnya bahwa gue itu 2 tahun ke belakang mendapatkan warisan hutang, dan selama 2 tahun ke belakang juga gue berusaha untuk melunaskan hutang tersebut. Bisa dibilang udah lumayan banyak yang berhasil gue lunaskan, tapi masih ada beberapa yang masih perlu mendapatkan perhatian. Dan selama 2 tahun ke belakang itu gue melunaskan hutang, gue mendapatkan perspektif baru tentang hutang. Bisa dibilang perspektif ini tidak semuanya buruk, tapi ada sisi positifnya juga. Mungkin gue akan bahas dulu dari perspektif negatif dari hutang ya, dimana memang ini adalah perspektif yang sering banget dialami oleh masyarakat juga. Yang pertama adalah bahwa hutang itu adalah tanggungan yang berat. Gue setuju banget ini menjadi tanggungan yang berat, apalagi kalau memang hutang yang kalian miliki itu tergolong besar ya. Kalau seandainya kalian punya hutang yang besar, kalian itu percaya sama gue, kalian nggak bisa nabung. Mungkin kalian banyak denger influencer keuangan finansial gitu yang bilang bahwa kalian tetap bisa nabung kalaupun kalian punya utang. Tapi percayalah bahwa itu hal yang susah, karena pilihan kalian adalah kalian mau nabung tapi kalian lunasin utangnya dalam jangka waktu yang panjang, atau kalian itu nggak nabung tapi hutang kalian bisa lunas lebih cepat. Apalagi kalau seandainya ini berhubungan dengan hutang kartu kredit ya, dimana kalian bisa lunasin lebih cepat. Tapi kalau udah cicilan biasanya waktunya fix, jadi mungkin kalian masih bisa nabung dengan mengatur keuangan sedikit. Tapi kalau cicilan kartu kredit, gua rasa agak susah untuk nabung karena kalian bisa lunasin lebih cepat, mending lunasin dulu aja. Lalu yang membuat hal ini menjadi lebih berat juga adalah ketika kalian itu nggak punya sumber income yang pasti gitu. Permasalahannya adalah banyak orang yang ngambil hutang tanpa mikirin gue nanti dapat duit dari mana untuk ngebayar hutang tersebut. Oke lah, kalian punya sumber income itu dari gaji kalian, dari kantor kalian gitu. Tapi masalahnya apakah gaji tersebut cukup untuk melunasin hutang-hutangnya setiap bulannya? Belum lagi kalian itu perlu ngebagi antara mana uang untuk kebutuhan, mana uang untuk ngebayar cicilan. Hal ini pun yang ngebuat menjadi lebih parah adalah ketika kalian baru dapat gaji kalian, terus kalian harus ngeluarin uang untuk bayar cicilan. Di situ kalian bakal ngelihat dengan pahit ya, dimana uang yang ada di rekening kalian itu habis dengan cepat. Anggaplah kalian baru dapat gaji 10 juta, tapi kalian harus bayar 6 juta, tiba-tiba jadi 4 juta aja dalam kurun waktu 1 hari gitu. Dan hal itu terjadi sampai berbulan-bulan. Lumayan sih kena mentalnya, cuma balik lagi itu kan tanggung jawab kita ya. Hal pahit lainnya adalah hidup kita itu bisa menjadi tidak tenang karena adanya hutang. Apalagi ketika kalian itu tidak mendapatkan uang yang cukup untuk melunasi hutang tersebut. Hal itu kan bisa kejadian kalau seandainya memang sumber income-nya itu lagi macet. Apalagi kalian tahu kan 2 tahun ke belakang itu pandemi merajalela. Akhirnya salah satu sumber income di keluarga gue itu lagi drop, benar-benar nggak bisa mendapatkan apa-apa. Jujur aja bingung dari mana kita bisa mendapatkan uang untuk menutupi hutang tersebut. Apakah kita itu harus menggali lubang untuk menutup lubang tersebut, atau kita cari sumber income yang lain? Makanya gue bisa bilang bahwa hutang itu adalah bom waktu yang bisa meledak kapan aja. Meskipun gue ngebahas sisi negatifnya itu cukup seram ya, tapi gue melihat banyak hal positif juga dari hutang. Selama 2 tahun itu gue melunaskan hutang. Perspektif positif pertama adalah dengan hutang gue itu bisa menyelesaikan kuliah gue, dan gue bisa ngebayarin kuliah adik gue. Ya benar banget, gue menggunakan student loan. Gue melihat bahwa dengan hutang ini bisa sangat membantu orang-orang untuk mencapai impian mereka kalau memang tujuannya itu tujuan yang positif dan produktif gitu. Kan kuliah itu untuk mendapatkan gelar, dan gelar itu dipakai untuk lu kerja nanti. So
menurut gue worthy aja kalau seandainya gue ngambil student loan terus menyelesaikan kuliah gue lalu kerja. Karena bisa dibilang ya, ini juga pahitnya dunia kerja sih, dimana kalau lu nggak S1 itu kadang-kadang gajinya itu nggak masuk aja. Lalu perspektif yang kedua adalah gue belajar yang namanya manajemen keuangan. Bagaimana membuat rencana keuangan yang baik, kemudian bersikap fleksibel terhadap perubahan mendadak yang ada dalam perjalanan kalian tanpa merubah rencana kalian secara keseluruhan. Pertama, gue kan belajar ngatur duit dari penghasilan gue, which is itu dari gaji kantor gue. Gimana uang ini bisa gue bagi, yang satu untuk membayar cicilan, yang satu untuk kebutuhan sehari-hari. Semuanya gue catat ke dalam, gue pakai Excel, gue catat nih sebulan ini pengeluaran gue ini, pemasukan gue ini. Lalu ada uang lebih, ini yang menjadi tabungan gue, itu gue catat semua. Tapi terkadang ada realisasi yang bisa dibilang mendadak banget masuk ke dalam perencanaan kita. Seperti yang gue bilang di awal tadi, terkadang kan sumber income-nya itu tidak menghasilkan secara maksimal. Jadi kita harus memutar otak untuk menyesuaikan rencana keuangan sebaik mungkin sehingga benar-benar nggak rombak semuanya gitu. Dan itu berhasil gue lakukan dan bisa dibilang berhasil berjalan sampai sekarang. Lalu perspektif positif yang ketiga adalah gue belajar berkata tidak. Lalu gue belajar juga yang namanya toleransi. Belajar berkata tidak. Nah, di sini gue belajar gimana caranya untuk menahan diri dan berkata tidak kepada kebutuhan yang sifatnya itu bukan kebutuhan yang utama, kayak lebih kebutuhan tersier atau entertain aja gitu. Kayak kebutuhan untuk belanja ABC, tapi ABC ini kan lebih ke arah lu nggak butuh-butuh amat, lu lebih ke arah untuk kesenangan lu. Nah, gue belajar untuk berkata tidak. Belajar bertoleransi. Jujur aja awalnya ketika mendapatkan warisan utang itu gue kayak, apaan sih, ini kan bukan gue yang bikin, kenapa gue harus ikut bayar gitu. Ada rasa nggak ikhlas buat ikut bayar. Tapi lama kelamaan gue mulai berpikir lagi ketika udah emosinya udah turun gitu. Ya udahlah, gue ikut bertanggung jawab. Karena apa? Karena ya balik lagi, itu adalah jatuhnya udah hutang keluarga yang harus dilunaskan. Kalau seandainya nggak dilunaskan, itu akan berdampak besar pada keluarga secara keseluruhan. So, gue tetap harus ikut melunasin, dan bisa dibilang sekarang udah bukan menjadi masalah besar buat gue. Udah nggak gue permasalahkan lagi. Lalu perspektif positif yang terakhir adalah gue belajar merencanakan masa depan lebih baik dengan referensi yang jauh lebih banyak. Bisa dibilang kan pengalaman itu adalah salah satu contoh nyata yang udah kita alami sendiri, sehingga di masa depan itu kalau hal itu buruk tidak diulangi lagi, kalau itu baik bisa menjadi referensi untuk dilakukan kembali. Dan dengan dua perspektif positif dan negatif dari hutang yang gue miliki ini, akhirnya gue itu tidak kapok sih untuk menggunakan hutang, tapi bisa menjadi lebih bijak dalam menggunakan hutang. Dimana di masa depan ketika gue memiliki hutang, setidaknya gue tidak meninggalkan hutang yang membebankan keluarga, tapi gue harus bisa membuat hutang yang sifatnya itu produktif, sehingga dari sisi keluarga pun tidak terbebani, tapi tetap bisa mendapatkan income dari hutang tersebut. Well, ternyata panjang juga nih obrolan gue soal utang, padahal ini masih kulit-kulitnya aja ya, belum sampai ke dalam-dalamnya. Ternyata seru juga sih. Oke, semoga episode kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan memberikan perspektif baru terkait hutang. Karena hutang itu tidak semuanya selalu negatif. Terkadang ketika kita bisa memanfaatkan hutang itu dengan baik, hutang tersebut malah menjadi sesuatu yang positif dan bisa membantu kita untuk maju. So, bijak-bijaklah ketika kalian ingin berhutang, dan sesuaikan kemampuan kalian ketika kalian ingin berhutang. Oke, gue rasa itu aja yang pengen gue bahas di episode kali ini. See you next time di episode selanjutnya. Bye.